البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarh Ar-Ra'iyah yang berisikan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri Asbahullah. Sekarang kita akan melanjutkan halaman 34. Halaman 34 bagian bawah itu mengenai sifat ru'yah. Bahwasanya sifat ru'yah ini sebenarnya tidak masuk dalam pembahasan al-asma wa sifat. Tapi kenapa dimasukkan sebagian para ulama? Karena ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaitannya, yaitu kita melihat Allah taala. Pendapat yang sahih, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah taala nanti bisa dilihat di dua tempat. Pertama di mahsyar urusatil qiyamah, yang kedua di surga. Kita lihat berikutnya. Qala al-mu'allif asbahullah wa yurallahu azza wa jalla fi mautinain. Dan Allah taala bisa dilihat di dua tempat. Al-mautil awal, tempat pertama fil mahsyar, di padang mahsyar. Dikenal juga dengan urusatil qiyamah, di padang mahsyar. Lima taqaddam minal adillah, dikarenakan sudah kita lewati dalil-dalilnya. Wal mautin tsani, tempat yang kedua fil jannah, di surga. Ini tempat yang kedua di surga. Adapun di dunia bagaimana? Manusia belum diberikan kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah taala enggak bisa dilihat, bukan. Tapi memang belum diberi kemampuan manusia. Nanti dari kiamat di surga baru diberi kemampuan. Mafhum? Nah, buktinya sangat kuat sekali, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam ingin diperlihatkan, ya kan? Nah, kemudian minta diperlihatkan, ternyata apa? Allah taala baru menampakkan sedikit cahayanya saja, langsung gunungnya hancur. Syaratnya kan kalau seandainya kamu lihat gunung itu tetap dalam kondisi semula, niscaya kamu akan bisa melihatku. Tapi ternyata apa? Baru nampak dikit aja udah apa? Baru cahayanya itu, baru apa? Cahayanya udah hancur gunung tersebut, dan Nabi Musa jatuh pingsan. Menunjukkan bahwasanya belum diberi kemampuan. Kita lihat sini. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, 'alal araiki yanzurun. Mereka nanti di atas ranjang-ranjang mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini ranjang-ranjang surga itu luar biasa loh ya. Nah, di bawah taman-taman surga itu mengalir sungai-sungai yang indah. Ada sungai khamr, sungai madu, sungai susu, sungai air tawar, semuanya ada. Yang khamr dulu di dunia diharamkan, nanti bagi kaum muslimin mukminin di surga dihalalkan. Makanya jangan buru-buru mengambil sesuatu yang diharamkan di dunia, karena nanti apa? Nah, kalau buru-buru ingin mendapat sesuatu yang diharamkan sebelum saatnya dihalalkan, maka dia nanti dihukum dengan apa? Diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Paham? Contoh yang lain, nah, barakallahu fiik, seperti warisan. Warisan anak itu akan dapat ketika orang tua sudah meninggal. Ya kan? Nah, dia buru-buru ingin segera mendapatkan warisan sebelum saatnya. Akhirnya dengan cara membunuh orang tuanya. Akhirnya dia malah justru dihukum tidak mendapatkan. Karena kenapa? Karena termasuk penghalang untuk apa? Mendapatkan warisan adalah apa? Pembunuhan. Paham? Ini nanti kalau dalam kaidah fikih ada kaidah namanya man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Artinya apa? Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, maka justru dia dihukum dengan diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Seharusnya kalau dia nunggu sampai orang tuanya meninggal, tanpa dia membunuhnya, dia dapat warisan. Tapi dia buru-buru, orang tuanya diracun. Nah, akhirnya orang tuanya meninggal. Dapat warisan enggak? Enggak dapat, diharamkan. Itu kaidahnya sering dimunculkan dalam fikih-fikih ya, maksudnya sabar. Di dunia dia minum khamr, mabuk-mabukan. Nanti di akhirat enggak dapat dia. Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi sabar. Kita lihat sini. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW berkata, Allahumma as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Masyaallah, ya Allah, aku minta kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu. Jadi ini termasuk apa? Termasuk luar biasa kenikmatan. Karena apa? Karena orang kufar kalaupun ditampakkan itu mereka tidak apa? Tidak dengan kebahagiaan, tapi penuh dengan kemurkaan mereka. Namanya seperti itu. Nah, karena ada riwayat yang mengatakan ditampakkan di hadapan orang kufar, tapi dalam penampakan yang tidak membuat mereka senang gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Akhrajahu Ahmad wa qala Allah azza wa jalla lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah.
Dan juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu surga artinya, jannah tafsirannya. Wa ziyadah, tambahan. Apa tambahan? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum dapati dalil seperti itu, tambahan ini tambahan melihat wajah Allah taala. Al-husna kalau bentuknya balasan itu artinya surga. Tapi kalau bentuknya bukan balasan artinya apa? Yang paling indah. Seperti walillahil asmaul husna. Itu al-husna juga, cuma artinya bukan surga itu artinya. Artinya apa? Hanya milik Allah lah. Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Paham ya? Indah dalam hal apa? Karena semua nama Allah Ta'ala pasti menunjukkan apa yang Allah Ta'ala namai untuk dirinya. Tidak seperti manusia. Memiliki nama yang indah tapi kadang apa? Perbuatannya tidak seperti namanya. Itu perbedaannya. Mafhum? Nah, di sini syahidnya apa? Al-husna bentuknya balasan. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan al-husna. Itu apa? Surga. Wa ziyadah, dan tambahan apa tambahannya? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad jaa tafsiruz ziyadah, dan sungguh telah datang penafsiran ziyadah ini fi hadis Suhaib, dalam hadisnya Suhaib indal Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim. Annahu an-nazar ila wajhillahi azza wa jalla, bahwasanya ziyadah itu adalah melihat wajah Allah taala. Jadi makna ziyadah adalah apa? Tambahan sini melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka di surga apa yang mereka inginkan, dan kami masih punya tambahan. Apa tambahan itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang diinginkan oleh penduduk surga itu ada semuanya. Kutufuha daniyah. Kalau ingin makan buah-buahan, itu mau metik dan dekat sendiri. Nah, itu nikmat surga seperti itu. Kalau di sini kan harus beli atau metik dulu. Ya kan, kalau sana mau makan dan dekat sendiri. Masya Allah. Nah. Kemudian juga ada daging burung, ada kan? Walahmi thayrin mimma yashtahun. Ada daging burung sana. Ya, cuman kenikmatan sana tidak bisa disamakan dengan dunia. Mafhum? Nah, karena kenikmatan surga yang paling rendah saja itu melebihi 10 kali dunia dan seisinya. Itu paling rendah loh ya. Coba bayangkan sekarang ini kita kan dunia belum dapat semuanya kan. Sudah bisa dikatakan orang yang paling kaya nikmat sudah kan. Tapi ternyata ini 10 kali dunia dan seisinya, lebih baik. Masya Allah. Nah, tapi ada juga amalan yang memang Allah Ta'ala letakkan melalui lisan Rasulnya SAW, diantaranya apa? Amalan ringan bagi orang yang diringankan, berat bagi orang yang keberatan. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh, kenikmatannya, keutamanya apa? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik, lebih indah daripada dunia dan seisinya. Bayangkan. Bermodalkan 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ringan bagi yang ringankan, berat bagi keberatan kan. Padahal luar biasa itu, orang kerja 1000 tahun belum tentu dapat dunia dan seisinya. Ini lebih baik loh. Masya Allah. Nah, makanya semangat di situ. Nah, kadang orang kalau nggak paham itu kan, orang tidur jam 3 udah bangunnya nanti mungkin jam 8 baru bangun. Itu pun jam 3 tidurnya kenapa? Karena judi. Sampai malam itu orang awam. Allahul musta'an. Nasallahu an yahdiyahum. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, fa'an Suhaib radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, maka dari hadis Suhaib radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza dakhala ahlul jannatil jannata qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum. Lihat ini. Ketika penduduk surga sudah memasuki surga, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, apakah kalian ingin sesuatu yang aku tambahkan untuk kalian? Ya, ditawari lagi. Masuk surga dan nikmat atau bukan? Nikmat. Sudah nikmat ditambahkan lagi. Allah Ta'ala tawari mereka. Apakah kalian ingin sesuatu yang aku tambahkan untuk kalian? Fayaqulun, karena mereka sudah saking nikmatnya mengatakan, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata, wa tunajjina minan nar. Mereka sudah senang. Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari siksaan api neraka? Sudah senang mereka. Karena apa? Karena di surga itu nggak ada yang iri, dengki, itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena masing-masing penduduk surga itu mendapatkan kenikmatan yang dia merasa nikmat sendiri itu. Jadi nikmat yang dia rasakan itu dia merasa dah paling nikmat. Padahal ada yang di atasnya lagi. Sehingga nggak ada iri, dengki, nggak ada sana. Masya Allah. Nah, kalau kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ada sebutkan dalam hadis tersebut, fayakshiful hijab. Rasulullah menceritakan, kemudian tiba-tiba hijabnya dibuka.
Yakshif, dibuka, hijabnya dibuka oleh Allah Ta'ala. Fama u'tu syai'an habba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Masyaallah. Maka di saat itu tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai, lebih mereka sukai melainkan melihat wajah Rabb mereka. Lihat itu. Masya Allah. Summa tala hadil ayat, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan al-husna wa ziyadah, mendapatkan surga dan tambahan. Tambahan tadi apa tambahan tadi? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Doa tadi kalau bisa dihafal bagus. Allahumma as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Itu. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau kelezatan untuk melihat pada wajahmu. Nah, kita lihat sini. Wa qala ta'ala la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Wah, ini terkadang digunakan orang-orang ahli syubhah ini ya. Tapi ini dalil ahli sunnah wal jamaah bahwasanya pandangan manusia itu tidak bisa meliputi Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala meliputi semua manusia. Paham maksudnya? Kita lihat, la tudrikuhul absar, pandangan-pandangan itu tidak bisa meliputi Allah Ta'ala. Wa huwa yudrikul absar, padahal Allah Ta'ala itu meliputi semua pandangan. Paham? Bedanya ru'yah dan idrak. Bedanya gini, ru'yah itu melihat yang di depan saja. Kalaupun mau belakang harus tengok dulu kan. Kalau idrak itu sekali melihat semuanya kena. Itu Allah Ta'ala. Paham? Makanya pandangan manusia tidak bisa meliputi Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala meliputi semua pandangan manusia. Sekali mandang melihat semuanya dapat. Ya kan? Sehingga Allah Ta'ala mengetahui semua yang terjadi di alam semesta ini. Mulai daun berguguran, jumlahnya berapa, di mana, letaknya di mana, tahu semuanya. Paham ya? Itu bedanya. Kalau al-idrak itu melihat sesuatu dari semua sisi dalam satu waktu. Bisa nggak kita kira-kira? Nggak bisa. Kita ngelihat depan kita aja, belakang nggak tahu ada apa, ya kan? Harus nengok dulu kan? Nah, seperti itu. Kalaupun perlu bantuan cerminan itu. Tapi kalau tanpa itu nggak bisa. Tapi kalau idrak ini sekali lihat semuanya, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Semuanya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sini. Ayat tarahu wa la tuhitu bih. Maksudnya kamu akan melihat Allah Ta'ala, tapi kamu tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anal idrak ru'yatun. Dikarenakan idrak di sini ru'yah, melihat, wa ziyadah, melihat dan ada tambahan. Makna idrak itu melihat dan ada tambahannya, bukan sekedar melihat. Melihat dari semua sisi, itu idrak namanya. Paham? Nah, kama qala azza wa jalla an ashabi Musa, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala tentang apa? Tentang pengikut Musa alaihissalam, falamma tara'a al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala mereka saling melihat kumpulan dua pasukan yang bertemu, kemudian pengikut Musa mengatakan inna lamudrakun, sesungguhnya kita diketahui oleh mereka, kita dilihat oleh mereka. Qala kalla, Allah Ta'ala mengatakan sekali-kali tidak. Inna ma'i rabbi sayahdin. Jadi waktu itu Nabi Musa alaihissalam menenangkan para sahabatnya. Kalla, sekali-kali tidak. Sungguh Rabbku bersamaku dan akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, syahidnya mana syahidnya nih? Mudrakun. Mudrakun. Jadi ketahuan plus itu loh maksudnya, paham ya? Nah, bukan sekedar ketahuan dan sudah dikepung gitu istilahnya. Nah, fa nafyul idrak la ru'yah, yang ditiadakan di sini dalam ayat tadi itu adalah apa? Idrak bukan ru'yah. La tudrikul absar. Idrak kan yang ditiadakan, bukan ru'yah. Kalau ru'yah mungkin gitu loh. Mafhum? Karena idrak ini melihat dan plus tadi. Tambahannya apa? Semua sisi. Enggak mungkin manusia. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat la yudamuna ay la yalhaquhum dhaim. Lihat ini. Bahwasanya ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dihampiri yang namanya apa? Nah, barakallahu fiik, kesedihan dan juga kesusahan. Senang itu melihatnya. Namanya juga sebutkan juga makna dhaim adalah apa? Tidak berdesak-desakan. Paham ya? La yalhaquhum dhaimun. Tidak ada yang mengikuti mereka rasa apa? Rasa berdesak-desakan, himpit-himpitan enggak ada. Jadi leluasa gitu loh. Paham ya? Nah, au la yazdahimuna hala ru'yatihim lah. Mereka tidak apa? Tidak berdesak-desakan, tidak berhimpit-himpitan dalam keadaan ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dipermisalkan sebagaimana kita melihat bulan purnama. Bulan purnama kan dilihat dari arah mana saja pun kelihatan, enak melihatnya, enggak desak-desakan, enggak himpit-himpitan, ya kan? Seperti itu, enggak antrian. Fahuwa ala arsyihi fi 'uluwih, maka Allah taala berada di atas arsy-Nya, nah berada di ketinggiannya. Mafhum? Nah, ini enggak perlu kita takwil lagi, kok bisa ya?
Nah, kita katakan bahwasanya arsy kan termasuk makhluk yang paling besar. Paham ya? Dan besarnya itu pun bukan berarti meliputi Allah Ta'ala. Allah meliputi arsy tersebut gitu loh. Nah, karu'ya lil qamar liqauli sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam pantun tersebut seperti melihat bulan. Nah, dikarenakan perkataan Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam 15. Paham ya? Nah, kalau artikan globalnya langsung aja. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Paham ya? Lailatul Badr itu maksudnya adalah malam yang bulan itu sudah benar-benar bulatannya itu sempurna. Paham ya? Seperti itu. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berhimpit-himpitan, tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Masya Allah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna syamsa fi dhahirah laisa dunaha sahab. Masya Allah. Ini permisalan lagi ini. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat matahari di siang hari. Di siang hari bolong yang tidak ada bawahnya awan sama sekali. Nampak kira-kira? Nampak jelas. Fa innakum satarawnahu kadzalik, maka sesungguhnya kalian akan melihat Allah Ta'ala seperti itu juga. Kemarin kita jelaskan ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Cara melihatnya Allah Ta'ala seperti cara melihat bulan, bukan zat Allah seperti zat bulan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lihat lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id nadara ila al-qamar lailatul badr. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah ini masyhurnya termasuk salah satu sahabat yang mulia. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini wajahnya ganteng hingga dijuluki dengan Yusuf hadil ummah. Yusufnya umat ini. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Al-Bajali, na'am. Qala, beliau berkata, kunna julusan, dahulu kami duduk berada di sisi Rasulullah SAW. Duduk berada di sisi Rasulullah SAW. Id nadara ilal qamar, kemudian waktu itu tiba-tiba beliau melihat ke arah bulan. Lailatul Badr, malam bulan purnama. Faqal, seraya beliau berkata, amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Adapun sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan, berhimpit-himpitan ketika melihatnya. Fa in sata'tum alla tughlabu 'ala salatin, jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan atas suatu salat qablatul syams, sebelum terbitnya matahari salat subuh maksudnya. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari salat asar maksudnya. Sebutkan faf'alu dan riwayat yang lain. Kerjakanlah. Apa maksudnya? Karena seringnya dua waktu ini orang kadang lupa. Subuh orang lagi enak-enak tidur ya kan, enaknya tidur, harus bangun. Orang kalau nggak kuat imannya kan nggak bangun, ya kan. Kemudian asar orang baru sibuk-sibuknya kerja, ya kan. Kemudian ngelembur lupa. Nah, seperti itu. Nah, makanya nih termasuk syarat kalau ingin melihat Allah Ta'ala diantaranya ini. Nah, rajin tepat pada waktunya sholat asar dan sholat apa? Subuh ini. Nah. Wa min huna istanbatul ulama wa anna Allah yura fil ulu li anna al-qamara yura fil ulu. Masyaallah. Dari sinilah para ulama mengambil istinbat, mengambil pendalilan bahwasannya Allah Ta'ala itu bisa dilihat di tempat ketinggian. Sebagaimana bulan juga dilihat di tempat ketinggian. Paham? Nah, ini caranya loh ya, bukan zatnya ya. Bukan zat Allah Ta'ala itu seperti zat bulan, bukan ya, caranya. Wa dhahabatul Mu'tazilah wal Jahmiyah, ini parah ini. Dan Mu'tazilah serta Jahmiyah berpendapat, Mu'tazilah pengikutnya Wasil bin Atha al-Ghazal ya. Dan kita lewati Wasil bin Atha al-Ghazal, pandai bicara, pandai ngomong tapi tidak bisa mengucapkan huruf ra. Itu bedanya. Itu termasuk disebutkan dalam terjemahnya. Wasil bin Atha al-Ghazal itu pemimpin Mu'tazilah. Pandai bicara, pandai ngomong, orang banyak tertarik, tapi sayangnya satu, tidak bisa mengucapkan huruf ra. Ra enggak bisa dia. Makanya suatu ketika dia suruh bilang burun kan gandum artinya. Nah, dia plesetkan dengan sinonim yang lain yang artinya sama. Komhun ada roknya nggak? Komhun nggak ada. Makanya dia bisa burun komhun katanya. Burun komhun katanya. Jadi artinya sama gandum, cuman karena dia bisa dikatakan cerdasnya itu sampai bisa mengubah tuh. Disuruh burun dia komhun. Tapi secerdas apapun kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahmatullah alaih, apa kata beliau dengan semakna u'tu zaka'an wa lam yu'tu
zakaan. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberi kesucian hati. Itulah rusaknya ahlul bid'ah wad dalal. Cerdas banyak tapi hatinya tidak suci. Hatinya tidak suci, wal iyadu billah. Naam. Kita lihat sini. Wa dhahabatil mu'tazilah wal jahmiyah. Mu'tazilah dan Jahmiyah berpendapat annallaha la yura. Ini parah ini. Bahwasanya Allah Taala tidak bisa dilihat. Wa hadza khilafu adillatil kitab was sunnah ijma'is salaf. Ini berseberangan dengan dalil Al-Qur'an Sunnah dan ijma'nya para salaf, kesepakatannya para salaf. Wa amma istidlaluhum biqaulil azza wa jalla, adapun pendalilan mereka dengan perkataan Allah Taala fi sya'ni Musa, yaitu tentang keadaan Musa alaihissalam, lantaroni. Ini ayat yang dijadikan tolak ukur mereka. Mahmud Az-Zamakhsyari terpeleset juga di sini. Nah, yang dikatakan dia termasuk rais Mu'tazilah, termasuk pemimpinnya Mu'tazilah dalam bahasa Arab, Mahmud Az-Zamakhsyari itu. Paham ya? Lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Lan ini kata mereka, kata orang Mu'tazilah, lan li ta'bid, peniadaan selama-lamanya. Kamu tidak akan bisa melihatku selama-lamanya gitu. Fa hadza fid dunya la fil akhirah. Ini pendapat yang kuat. Maka ini kamu tidak akan bisa melihatku di mana? Di dunia, bukan di akhirat. Walau kana fil akhirah laqala inni la ura. Kalau seandainya di akhirat enggak bisa dilihat, niscaya Allah Taala akan mengatakan inni la ura. Sesungguhnya aku tidak bisa dilihat. Paham ya? Ini penting karena Allah Taala mengatakan lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Kapan tuh? Di dunia. Karena belum diberikan kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, seperti itu. Bukan berarti enggak bisa dilihat. Itu pendapat yang kuat. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa dhahabatil asy'ariyah, dan asy'ariyah berpendapat ila annallaha yura la fi jihah. Ini harus kita jelaskan nih. Bahwasanya Allah Taala yura la fi jihah. Nah, artinya apa? Artinya barakallahu fiik. Sedangkan Asy'ariyah berpendapat bahwasanya Allah Taala itu bisa dilihat tapi tidak di suatu arah. Allah Taala bisa dilihat la fi jihah tapi tidak di suatu arah. Bikin orang bingung juga kan? Ini Asy'ariyah parah juga ini. Bikin orang bingung. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya enggak di arah terus gimana? Karena mereka pengennya itu pertanyaan Allah Taala itu berada di suatu arah atau tidak gitu loh. Paham ya? Berada di suatu tempat atau tidak gitu loh. Kita lihat wa dzalika li annahum la yusbitunal ulu. Yang demikian itu karena mereka Asy'ariyah tidak menetapkan sifat tinggi. Sifat ketinggian itu mereka enggak menetapkan karena menunjukkan Allah Taala berarti butuh arah gitu loh. Kata mereka. Wa hadza kalamun batil, ini pendapat yang batil. Li anna alladhi yura la budda an yura fi jihatin. Dikarenakan sesuatu yang dilihat itu pasti dia akan dilihat di suatu sisi, suatu tempat, suatu arah mesti itu. Ana tadi lihat si fulan di mana? Di belakang kami. Arah berarti kan? Di mana? Di samping kanan kami. Arah berarti kan sesuatu yang kita lihat itu pasti ada arahnya itu loh. Nah, cuman perbedaannya arah di sini adalah bukan berarti arah tersebut meliputi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Li'anna alladhi yura, dikarenakan sesuatu yang dilihat itu la budda an yura fi jihatin imma fil ulu au awis suful. Artinya dikarenakan sesuatu yang dilihat itu pasti dilihat pada suatu arah, imma di ketinggian atau di bawah. Ulu tinggi, suful di bawah. Wallahu azza wa jal yura fil ulu. Sedangkan Allah Taala itu bisa dilihat di tempat ketinggian. Paham ya? Di atas arsy. Mafhum? Naam. Wala yurallahu fid dunya, dan Allah Taala tidak bisa dilihat di dunia. Fa fi muslimin an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Jelas sekali ini. Di dalam Sahih Muslim dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jadi kalau di dunia nggak akan bisa lihat, nggak bisa. Hadis ini barakallahu fiik, kalau kita amati ada faedah seputar mustalah. Mustalah hadis mana? An rajulin min ashabin nabi SAW. Dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, orang bertanya-tanya, sahabat siapa namanya? Majhul ini kan. Nah, kita katakan kalau untuk sahabat itu jangan pernah mengkritik, jangan pernah menuduh, jangan pernah menjelekkan. Walaupun nggak disebutkan namanya, terima langsung kalau sahabat. Kenapa? Karena ada kaidah li'anna sahabah kulluhum udul. Karena semua para sahabat itu mereka memiliki sifat adalah. Sifat adalah itu sifat mustaqimus sirah, jalan hidupnya lurus. Bihaitsu annahu la yartaqib anil kaba'ir wa la yusir 'ala saghair. Maksudnya barakallahu fiik, orang tersebut tidak menyengaja berbuat dosa besar, dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Paham ya? Nah, kemudian ada kaidah jahalatus sahabah la tadur. Jahalatus sahabah la tadur. Artinya apa? Tidak diketahuinya identitas sahabat itu enggak membahayakan. Yang bahaya itu tabi'in ke bawah, cek lagi tabi'in siapa ini? Sikoh enggak dia? Tapi kalau sahabat semuanya sikoh sudah. Semuanya sikoh, semuanya penduduk
surga. Enggak perlu kita tahu siapa namanya. Kalaupun tahu alhamdulillah, kalaupun enggak tahu, ambil hadisnya selama itu sahih. Paham? Nah, jangan sampai mengkritik, wah ini majhul nih. Sahabat enggak dikenal namanya, berarti tolak hadisnya. Nah, itu berarti dia enggak paham. Di dalam ilmu shalah ada namanya apa? Namanya jahalatus sahabah itu la tadur. Majhulnya sahabat, enggak diketahui identitasnya, enggak diketahui namanya, itu tidak membahayakan dalam suatu hadis. Kalau sahabat ya, tabi'in baru kita cari siapa tabi'in ini. Fulan bin Alan siapa? Sikoh enggak itu loh. Mafhum? Nah, seperti itu. Itu kedal selingan seputar mustalah. Yang terakhir, wan nasu fi ru'yah ala salasati madzahib. Kesimpulannya, manusia dalam masalah ru'yah ini terbagi menjadi 3 pendapat. Al-madhabul awal, pendapat pertama atau madhab pertama, annallaha la yura fid dunya wala fil akhirah ini. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak bisa dilihat di dunia, tidak pula di akhirat. Wa hadza madhabul Jahmiyah wal Mu'tazilah wa man ilaihim. Ini pendapatnya Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang bersama mereka. Mafhum? Orang-orang yang condong bersama mereka. Ini madhab yang keliru. Yang kedua, al-madhabus tsani, madhab yang kedua, annallaha yura fid dunya wal akhirah. Bahwasanya Allah Ta'ala itu bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Ini sufiyah kemarin. Iya kan? Wa hadza madhabu ashabil hulul wal ittihad. Sahih. Ini adalah keyakinan orang-orang yang memiliki apa? Ashabul hulul, yaitu yang meyakini Allah Ta'ala itu berada dalam makhluk, wal ittihad, yang meyakini bahwasanya makhluk itu adalah Allah. Paham ya? Wa man ilaihim, dan orang-orang yang condong dengan mereka. Paham? Seperti sufiyah dan semisalnya, kita lewat kemarin kan. Jadi kalau ada orang ngambil riwayat kok lewat jalurnya Rasulullah, itu mereka anggap itu riwayatnya itu lemah. Kenapa? Karena masih lewat perantara. Jadi kalau kita ini ngambilnya langsung, haddatsana Rabbi mubasyaratan katanya. Telah menceritakan Rabbku langsung katanya. Allahumma musta'an. Dari mana langsung? Nabi kita Muhammad SAW aja enggak langsungan kan, lewat perantara Jibril alaihissalam kan. Nah, ini orang langsung katanya. Allahumma musta'an. Tapi kalaupun sekarang di akhir zaman ini, sekarang udah paham lah, banyak orang yang paham. Kalau seandainya ada orang sesat ngaku Nabi, mesti ada pengikutnya enggak? Kira-kira. Pengikutnya mesti ada. Nah, sudah jelas-jelas sesat, enggak mungkin orang Jawa lagi yang ngaku itu. Orang Jawa perempuan misalnya katakanlah, itu pengikut masih ada. Karena sunnatullahi jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ma min mubtilin illa walahu atsba'. Tidak ada penyeru kebatilan itu melainkan punya pengikut. Mesti itu ya. Kebatilan apapun ada penyerunya, pengikutnya mesti ada. Walaupun 1 orang 2 orang. Bayangkan itu. Nah, Allah musta'an. Mungkin kalau ada orang ngaku Allah pun mungkin pengikutnya ada juga. Nah, atau ada orang ngaku kami Imam Mahdi. Nah, itu pun pengikutnya walaupun 1 orang 2 orang ada pasti. Allahul musta'an. Padahal Imam Mahdi itu barakallahu fi enggak sembarang orang gitu loh. Kalau menurut mereka kan Imam Mahdi itu seakan-akan udah ada gitu loh. Ya, padahal nanti akan dilahirkan di akhir zaman nanti. Dari keturunan Rasulullah SAW, dari keturunan Fatimah bintu Rasulullah SAW, namanya seperti nama Rasulullah, nama bapaknya seperti nama bapaknya Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi itu, na'am. Kita lihat sini. Wal madhabus tsalis, ini pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, pendapat yang tidak diragukan lagi. Madhabu ahli sunnah wal jamaah. Itu madhabnya ahli sunnah wal jamaah, bi annallaha la yura fid dunya wa yura fil akhirah. Bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak bisa dilihat di dunia, tapi dilihat di akhirat, di 2 tempat, di mahsyar dan di surga. Mafhum? Nah, itulah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Berarti sudah kita selesaikan mengenai apa? Ar-ru'yah ini, dengan rincian dan juga penyebutan kelompok-kelompok sesat yang ada di dalamnya. Ya, kesimpulannya bahwasanya Allah Ta'ala itu bisa dilihat di 2 tempat di akhirat kelak, di mahsyar dan juga di surga. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa melihat wajah Allah Ta'ala dan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.